Squid Game season kedua ini series yang rilis di tahun 2024 masih ngelanjutin dari apa yang terjadi di season pertama sebelumnya mengenai Song Jin Hoon yang kini berniat untuk menjatuhkan serta mengekspos orang-orang yang berada di balik permainan ini dengan cara masuk kembali ke tempat tersebut. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dan sisanya gua nggak mau terlalu banyak spoiler ya. Dan satu hal yang gua notice ketika nonton, menurut gue ini tuh lebih berat ke sisi traumanya. Mereka tuh ngebawa dampak dari kejadian kemarin ke masing-masing karakter yang ada di sini. Terutama untuk karakter utamanya yang menurut gue kelihatan beda banget kalau dibandingin dengan season pertamanya ya. Kali ini tuh dia lebih berani untuk ngambil resiko, walaupun setelah berada di dalam permainan ini dia juga tetap berhati-hati. Dan menurut gue juga di sini tuh fokusnya bukan di permainan yang ada ya. Soalnya kalau ngomongin season 1 kemarin kan itu lebih kepada aspek survival dari permainan ini. Dimana gamenya sendiri juga punya screen time yang lebih banyak. Tapi di season kedua ini gue sih ngerasa kalau lebih balance ya jatuhnya. Karena ada tambahan satu tujuan, yaitu untuk ngejatuhin ini semua. Walaupun tetap ada sisi permainannya juga gitu, tapi menurut gua nggak sefokus kalau dibandingin dengan season sebelumnya. Jadi buat yang berharap untuk ngeliatin mereka hanya untuk main gamenya, mungkin akan kecewa. Walaupun sejalan dengan cerita, ujung-ujungnya ya balik lagi tetap mencoba untuk survive ya di tempat ini. Sedangkan sisi karakter progressionnya, gue suka banget. Gue ngerasa kalau karakter yang ada di season ini tuh memiliki kisah yang unik, relasi antar pemain juga dapet. Kurang lebih sama seperti season sebelumnya, cuma yang nggak gue sangka adalah dari sisi pemain dengan nomor satu ya, itu menurut gue jadi ngebuat semuanya tuh lebih menarik. Dan gue penasaran untuk kedepannya akan seperti apa gitu. Soalnya terhitung untuk ngambil resiko aja ya kalau buat gue. Sedangkan untuk cerita kontestan yang gue suka itu ada di sisi ibu dan anak, dimana si ibunya ini tuh ikut permainan ini dengan tujuan untuk ngelunasin utang anaknya gitu, yang anaknya juga ikut main di sini. Selain itu juga tentu ada karakter yang ngeselin ya. Mereka tuh kayak butuh sosok untuk dibenci ya, tipikal orang yang ada untuk ngebuat kita sebagai penonton tuh kesel aja gitu. Buat gue tuh ada di karakternya Thanos di season kedua ini ya. Cuma sayangnya buat gue sendiri karakter Thanos ini tuh nggak terlalu manusiawi, jatuhnya tuh lebih ke ya asal ngeselin aja. Sedangkan untuk gamenya sendiri, menurut gue sih dapat improvement ya. Gue ngerasa permainan yang ada di sini tuh lebih padat aja. Mungkin karena nggak sebanyak sebelumnya kali ya. Terus ada beberapa game baru di sini yang buat gue sendiri sih ini jadinya bagus ya, supaya menghindari sisi repetitif. Ditambah Son Ging Hung di sini tuh dia jadi kayak semacam informan juga untuk peserta lainnya. Secara tema yang dibawa, salah satu hal yang menurut gue ya kalau ngomongin Squid Game ini kan tentang keserakahan. Kayak ngerasa kalau manusia tuh ya emang bisa dibilang nggak selalu puas ya. Dan menurut gue juga manusiawi banget untuk mengincar sesuatu hal yang lebih, atau mungkin bahasa halusnya bisa dibilang kayak improvement. Dan itu juga diangkat lagi di sini, ditambah ada isu sosial lainnya juga seperti gender dan lainnya, yang menurut gue bisa dibilang tuh terhitung relevan ya dengan keadaan sekarang. Jadi kayak semacam representasi dari apa yang ada di luar sana saat ini. Cuma secara ending tanpa spoiler, menurut gue ya ini terhitung agak nanggung sih kalau buat gue. Terus ada semacam credit scene juga di bagian akhir. So, Squid Game season kedua menurut gue bisa dibilang ini lebih menarik dari season pertama.
gue suka mereka tuh ngebawa hal yang terhitung beda ya yang ada di sini. Jadinya lebih menarik juga, lebih out of the box kalau menurut gue. Jadi itu aja opini gue untuk Squid Game season kedua. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.